maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa, serta bersedia membayar denda administratif 48 miliar. Ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita telah memasuki bulan Ramadan tahun ini. Dan agaknya bulan ini memberikan kesempatan kepada kita dalam proses berbangsa dan bernegara untuk berjujur-jujur agar negara kita ke depan benar-benar bisa menjadikan rakyatnya sejahtera, rukun, damai, tenang, dan tentram. Kenapa ini kita katakan? Selama ini tidak dapat kita pungkiri bahwa kita dalam proses berbangsa dan bernegara ada kalanya syarat kita oleh berbagai bentuk tipu muslihat. Dan semua itu mengecewakan rakyat. Dan dengan masuknya bulan Ramadan tahun ini, kita berharap tentunya agar kita jadikan bulan ini untuk berbenah diri. Sehingga sehabis bulan Ramadan nanti, kita benar-benar hidup berbangsa dan bernegara berada di dalam kejujuran. Pemimpinnya benar-benar jujurlah hendaknya kepada rakyat. Sebaliknya tentu juga rakyat harus jujur kepada pemimpin. Dan pemimpin sesama pemimpin harus juga jujur. Demikian juga rakyat sesama rakyat juga perlu jujur. Sehingga nanti keseluruhan di dalam negara yang besar ini yang memiliki tidak kurang dari 17.000 pulau ini ada kejujuran. Apakah selama ini kejujuran tidak ada? Ada. Tetapi kejujuran kita selama ini lebih banyak bercampur baur dengan ketidakjujuran. Contohnya, masih banyak korupsi. Korupsi ini adalah bentuk atau bukti atau fakta dari ketidakjujuran yang terjadi di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan korupsi ini menggambarkan bahwa lebih banyak ketidakjujuran itu berada pada pemimpin kita. Sebab rakyat untuk melakukan korupsi intensitasnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan pemimpin yang mengelola negara ini. Karena itu, cerminan kejujuran atau contoh kejujuran ini perlu diturunkan dari pemimpin kepada rakyat. Artinya pemimpin harus menjadi contoh teladan di dalam berjujur-jujur. Korupsi sekali lagi menggambarkan bahwa ini adalah fakta dari ketidakjujuran. Kita baru saja disodorkan oleh suatu fakta ketidakjujuran, munculnya ke permukaan
korupsi di Pertamina. Terjadinya dugaan kerugian negara sebesar 193 triliun rupiah. Itu untuk 1 tahun. Padahal dari apa yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini, praktek pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kalaulah 5 tahun saja praktek ini terjadi, 5 tahun dikalikan 193 triliun, berapa? Sudah mencapai 965 triliun rupiah. Itu baru 5 tahun, konon kabarnya sudah lama sekali. Jadi diperkirakan sudah ribuan triliun uang yang dikorup dalam kasus ini. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 pada Rabu 26 Februari 2025. Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Satu sisi. Sisi lain lagi, kasus pagar laut yang melibatkan PIK 2 yang telah dijadikan oleh Jokowi ketika menjadi presiden. Perusahaan aguan itu menjadi PSN, proyek strategis negara. Sekarang yang aneh pada kasus pagar laut ini, Kementerian KKP memberikan denda kepada Kades Kohod Arsin dan perangkatnya sebesar 48 miliar. Yang mengherankan kita, yang juga mengherankan anggota DPR RI ketika melakukan rapat dengan pendapat dengan Kementerian KKP, tanpa ragu Kades ini menyatakan bersedia membayar denda yang nilainya 48 miliar rupiah itu. Sebagaimana anggota DPR di Senayan curiga, rakyat juga tentu curiga. Uang dari mana oleh Kades ini untuk membayar denda 48 miliar ini? Hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR meragukan dan mempertanyakan dari mana seorang kepala desa Kohod Arsin bisa mendapatkan uang untuk membayar denda 48 miliar rupiah karena terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP, Sony Dana Paramita, meragukan seorang kepala desa memiliki dana sebesar itu untuk membangun pagar laut, apalagi membayar denda administratif yang sangat besar. KKP melebihi kewenangannya. Saya juga agak bingung, tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar dan sebagainya. Tapi saya kira kita juga tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya. Saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin, karena ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Barreskrim Mabes Polri sebelumnya telah menahan 4 tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang, termasuk Arsin selaku Kades Kohod. Polisi menyebut penahanan Kades Kohod agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Apakah ini akal-akalan elit kita?
yang dikenakan denda namanya kades. Tapi yang membayar, yang dilindungi oleh kades, yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Jangan-jangan demikian. Sebab dulu kita tahu dalam kasus ini terseret nama Aguan dan nama mantan Presiden Jokowi. Namun semenjak kades ini diusut dan beberapa orang petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang pun telah diambil tindakan oleh Kementerian ATR BPN, nama Aguan dan Jokowi tidak lagi disebut-sebut. Kalau ini yang terjadi, maka ini akan menjadi fakta ketidakjujuran lagi yang terjadi di dalam kita melakukan proses berbangsa dan bernegara. Heran, seorang kades tanpa ragu dia mengatakan sanggup bayar denda 48 miliar. Berapa gaji kades per bulan? Apakah kades ini konglomerat? Apakah dia salah seorang dari 9 naga? Kalau tidak, mengapa dia mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk denda? Apa untungnya baginya pagar laut ini? Makanya rakyat menjadi menduga ini hanya akal-akalan. Sahabat BN, sudah saatnya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk berbenah diri agar menyadari bahwa menipu rakyat itu dosa. Bahwa mencoleng uang rakyat itu dosa. Bahwa melanggar hukum itu tidak baik. Dan itu tidak boleh dicontohkan kepada rakyat. Melakukan tindakan akal-akalan kepada rakyat itu bukan tindakan terpuji. Sudah sangat banyak rakyat melihat dugaan akal-akalan kepada rakyat itu terjadi. Mulai dari dugaan akal-akalan di dalam memenangkan pilpres, pemilu, termasuk pilkada. Dengan berbagai cara rakyat diakali agar kita memenangkan pesta demokrasi ini. Tak peduli menangnya bersih atau kotor. Tak peduli menangnya demokratis atau tidak. Yang penting menang. Tidakkah kita menganggap bahwa hidup ini bukan selamanya? Tidakkah kita meyakini bahwa selama hidup ini akan mati? Tidakkah kita meyakini bahwa setiap bermula di dunia ini akan ada akhirnya? Yang tidak bermula dan tidak berakhir hanya satu. Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seluruh ciptaannya bermula dan berakhir. Kita ini ciptaannya. Kalau kita berkuasa, kekuasaan kita akan ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau kita hidup, kehidupan kita ini akan ada awalnya dan akan ada akhirnya. Karena itu, di bulan Ramadan ini, kiranya kita dapat merenungkan diri. Kalau kita melakukan tindakan akal-akalan kepada rakyat kita. Sahabat BN, kalaulah nanti kasus Pertamina ini hanya sampai tindakannya pada kroco-kroconya saja. Seperti yang terjadi pada kasus pagar laut sekarang ini, tindakannya hanya sampai pada kades dan perangkatnya saja. Tidak menyentuh
yang lebih berperan dari itu. Kalau nanti kasus Pertamina ini hanya sampai kepada kroco-kroconya saja, tidak menyentuh kepada orang-orang yang begitu berperan, tetapi dia punya kekuatan, tidak sampai ke sana nanti, maka rakyat akan makin kecewa. Rakyat bukan tidak tahu permainan itu, bukan tidak tahu. Sudah banyak sekali terjadi di negeri ini. Kalau ada suatu kasus yang dikorbankan yang kecil-kecil demi melindungi yang besar-besar, ini tidak boleh diwariskan kepada anak cucu. Tidak boleh. Kalau kita ingin negeri ini maju, kalau kita akan mewariskan persoalan atau fenomena yang menjijikkan ini kepada anak cucu kita, sebaiknya kita jangan menyebut juga Indonesia emas. Jangan menyebut itu juga. Malu kita kepada rakyat. Malu kita kepada Yang Maha Kuasa. Rakyat tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu dengan apa yang kita lakukan. Kita menyebut juga Indonesia emas, Indonesia emas. Tapi rakyat tahu bahwa penyebutan Indonesia emas itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan istilah keberlanjutan. Keberlanjutan itu jangan dijadikan hanya untuk melanggengkan kekuasaan terus-menerus. Sehingga kalau yang lain yang berkuasa nanti tidak terjadi keberlanjutan untuk Indonesia emas. Jadi harus itu juga yang berkuasa. Itu tidak pas untuk sebuah negara demokrasi. Tidak pas. Pengalaman kita telah menunjukkan ketika Presiden Soeharto berkuasa di era Orde Baru. Dia membuat repelita jangka 5 tahun, jangka 10 tahun, jangka 25 tahun. Di repelita itu diharapkannya sampai nanti seumur-umur kekuasaannya sampai hari kiamat. Sehingga repelita itu dibuat terus. Sehingga tidak ada orang yang bisa menggantikan rezimnya, kekuasaannya, selain dari orang dia juga. Karena terkait dengan repelita. Akhirnya bagaimana? Tahun 97-98 hancur repelita itu. Hancur. Dan terbongkarlah semua bobrok yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Yang ternyata hanya repelita-repelita itu untuk melanggengkan kekuasaannya agar tidak jatuh kepada yang lain. Sahabat BN, ketahuilah bahwa rakyat menginginkan akhir dari sebuah rezim itu baik, tidak buruk. Pengalaman kita, rezim Orde Lama berakhirnya buruk. Rezim Orde Baru berakhirnya buruk. Kita tentu berharap setiap pergantian kepemimpinan dalam sebuah rezim berjalan dengan baik, mulus, dan indah. Tidak seperti pergantian dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru dan dari rezim Orde Baru ke era reformasi. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk berbenah diri. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.